Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Istiqomah. Saya dari perwakilan kelompok 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari hasil pengembangan materi IPA menganalisis metode pembelajaran jurnal IPA, peningkatan hasil belajar IPA melalui metode eksperimen pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Nah, isi jurnal penelitian IPA yang telah kami teliti sebelumnya yaitu yang pertama, hasil belajar. Menurut Suyanto dan Dijat, menyatakan hasil belajar adalah kemampuan dan pengalaman belajar yang dimiliki siswa setelah melakukan aktivitas belajar yang mencakup 3 aspek, yaitu aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang kedua, pengertian metode pembelajaran eksperimen. Menurut Irhu dan Arihi, metode pembelajaran eksperimen merupakan metode mengajar dalam penyajiannya atau pembahasan materinya melalui percobaan atau mencobakan sesuatu serta mengamati secara proses. Yang ketiga, tujuan metode pembelajaran eksperimen. Tujuan metode pembelajaran eksperimen ini adalah untuk mengerjakan sesuatu serta mengamati proses dan hasil suatu percobaan. Nah, selain itu, bertujuan juga untuk memperkuat pelajaran konsep-konsep yang sebelumnya yang telah dipelajari dari buku pelajaran sebelumnya. Yang keempat, prosedur metode eksperimen, yaitu yang pertama, mempersiapkan alat eksperimen. Yang kedua, petunjuk dan informasi tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam eksperimen tersebut. Lalu yang ketiga, penguatan perolehan temuan-temuan eksperimen yang dilakukan dengan diskusi, tanya jawab, ataupun dengan tugas. Lalu yang keempat, pembuatan kesimpulan ini perlu dilakukan agar siswa mendapat jawaban yang sesungguhnya dan tidak salah paham memahami konsep yang sebenarnya. Nah, metode penelitian dalam jurnal. Di dalam jurnal penelitian ini, peneliti menggunakan metode tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan salah satu upaya guru dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Nah, desain penelitian tindakan kelas ini mengacu pada desain Chemist and Integrate, yaitu siklus yang dilakukan secara berulang dan berkelanjutan, yaitu meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, dari hasil jurnal yang telah diteliti, diketahui bahwa sebelum menggunakan metode eksperimen ini, hasil belajar pada siswa dengan mata pelajaran IPA belum mencapai tingkat yang dikatakan berhasil ataupun optimal. Nah, hal ini bisa terlihat dari nilai rata-rata pada siklus siswa yang masih rendah, yaitu 46,25. Nah, setelah menggunakan pembelajaran dengan metode eksperimen, hasil tes pada setiap siklus mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari rata-rata hasil belajar siswa pada siklus pertama sebesar 61,25 meningkat menjadi 67,25 di siklus yang kedua dan menjadi 75 pada siklus ketiga. Nah, kelebihan dari metode pembelajaran eksperimen IPA yaitu yang pertama, membuat siswa lebih kreatif. Kedua, menumbuhkan sikap ilmiah pada siswa. Yang ketiga, memudahkan siswa untuk menemukan fakta dari konsep yang ada. Yang keempat, memberikan pengalaman baru dalam hal kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, memberikan suasana yang menarik dan juga menyenangkan. Yang kelima, merangsang mereka untuk berpikir kritis. Nah, kelemahan dari metode pembelajaran eksperimen IPA yaitu yang pertama, untuk percobaan tertentu memerlukan waktu yang lama. Dan kedua, alat dan bahan sukar didapat. Yang ketiga, pada umumnya siswa berebutan ketika menemukan sesuatu hal yang baru yang mereka lihat. Jadi diperlukan kesabaran ekstra untuk mengkondisikan siswa. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.